jenderal aktif yang di OTT ini. Iya. Basarnas itu. Basarnas. Wah itu kan, dan Puspomnya rame-rame datang ke sana. Tentu pimpinannya harus tahu, nggak mungkin Itu yang tidak. jadi makanya mereka marah. Nah. Mereka marah ini penegak hukum sudah melanggar hukum. Itu bukan berarti TNI Polri tidak mau menegakkan hukum, bukan. Mereka mau, mereka patuh. Cuma yang mereka sayangkan kenapa tidak koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa lagi di Khas Channel dengan Prof. Abbas Toha. Sehat, Prof? Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Sehat. Dan ya kita harapkan Allah berikan kesehatan, umur panjang pada Habib dan saya, agar kita bisa melihat ya Indonesia sebagai rahmatan lil alamin ini kita jaga dan kita Allah. Ya, itu yang masih jauh dari harapan. Iya. Prof, ini banyak hal-hal yang menarik, Prof. Menjelang Pilpres ini, penegakan hukum begitu gencarnya ya. Penegakan hukum. Ya. Begitu gencarnya sehingga kita berharap mudah-mudahan korupsi ini semakin baik ya. Ya, penegakan hukum, penekanannya pada masalah korupsi ini. Iya, macam-macam ya. Masalah korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan lain sebagainya gitu loh. Jadi banyak yang kita kritisi ya, yang kita harus diskusikan semacam bisik-bisik ya. Ya, baik. Gitu. Nah, mungkin Prof punya apa yang mesti kita diskusikan nih, Prof. Kalau saya tertarik dengan tentang KPK nih yang lagi rame. Ya, baik, Bib. Pertama, di dalam penyelenggaraan negara, kita mengenal Montesquieu dengan trias politikanya. Trias politika. Salah satunya adalah masalah ya hukum. Jadi ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya. Oke. Kita bicara tentang yudikatif. Indonesia ini ada lembaga-lembaga penegak hukum, ya, polisi, kejaksaan, kehakiman, dan karena kebutuhan yang luar biasa, karena budaya dan perilaku pejabat maupun pengusaha itu terlibat banyak dengan masalah korupsi. Iya. Karena itu dibentuklah yang namanya KPK. Jadi KPK ini dibentuk, Bib, itu pada eranya Bu Mega. Ya, betul. Presiden. Yaitu pada tahun 2002. Desember tanggal 27. Oh. Nggak lama Bu Mega jadi presiden ya? Ya. Okay. Nah kemudian setelah itu berganti-ganti sampai 4 kali. Tapi yang terakhir, ini Dewan itu malah mereduksi sebagian kekuasaan daripada KPK. Ya. Nah apa sebabnya dan apa gerangannya? Ya. Apakah karena banyaknya anggota DPR termasuk yang berjamaah melakukan korupsi? Itu sudah tidak bisa terbantahkan. Tidak terbantahkan. Ya. Ataukah karena ya mereka ingin langgeng melakukan, dan kebanyakan daripada jumlah wali kota, bupati, dan sebagainya itu adalah saudara kita yang dari PDIP. Nah ini, jadi sayang dibangun oleh tokoh PDIP yang melakukan di internal PDIP, sehingga wong ciliknya tambah miskin. Jadi senjata makan tuan. Semacam itulah. Oke, nah sekarang ini kita bicara soal penegakan hukum itu, pertama adalah lembaga dan tupoksi lembaga itu. Ya. Yang kedua adalah orang yang menjabat posisi-posisi penentu di dalam lembaga tersebut. Ya. Yang ketiga adalah metode dalam melaksanakan tupoksinya. Ya. Nah kita bicara tentang apa nih? Mungkin tiga-tiganya barangkali. Iya, diantaranya yang lagi heboh ini kan tentang masalah penangkapan OTT ya. OTT. Ya betul. OTT Jenderal Aktif itu bintang 3. Iya, jadi kalau nasihat dari Opung ya, kan sudah berkali-kali ngapain OTT kampungan katanya, kan sudah berkali-kali diingatkan. Gitu. Jadi OTT bilang
kampungan. Bukan OTT bilang, opung. Opung bilang OTT kampungan. Juga ya enggak, opung ini ada aja ada yang kampungan. Perubahan pun dia bilang kampungan. Iya. Oke lah, kita abaikan itu dulu. Opungnya. Sekarang kita Jangan diabaikan KPK. dulu, Prof. Ini nggak mau kita mau bahas. Oh gitu. Jadi opung ini kan jenderal, ya. Dia juga ada di istana kan, sudah mengingatkan berkali-kali. KPK itu kalau mau bagus, kalau mau berat korupsi itu bukan OTT-nya yang dibesarkan gitu loh. Langkah-langkah lainnya yang harus dibesarkan. Nah, kalau OTT ini kan kecil. Iya, gitu. kalau OTT itu tapi langkah-langkah besarnya malah KPK itu sekarang lagi ngurusin masalah yang bukan korupsi atau kaitannya dengan masalah perpolitikan capres. Nah, itu yang kita sesalkan gitu loh. Jadi KPK ini sudah semacam tanda kutip ya. Tanda kutip digunakan kekuasaan untuk lawan politik gitu loh. Nah, ini semacam ada lagi ya kalau saya bilang mungkin apalah namanya ya. Jadi ya itu tadi tupoksinya di samping yang sudah ada ini ditambahin sebagai alat kekuasaan begitu oleh rezim untuk kepentingan politiknya, untuk legacy, kepentingan masa depannya, kepentingan keamanannya setelah lengser begitu. Ya kan opung sudah kita bilang pulang kampung. Iya sudah kita bilang pulang kampung, tapi dia masih ya mungkin belum waktunya nih. Oh belum waktunya. Karena Gibran juga bilang ya Bapak pulanglah ke Solo gitu. Oke, kita lanjut tentang tadi jenderal aktif yang di OTT ini. Iya. Basarnas itu. Basarnas. Wah itu kan dan Puspomnya rame-rame datang ke sana. Cikeas kumpul rame itu. Iya, bukan cuma datang, sebelum datang kan kumpul bukan di Cikeas. Salah, bukan. Prof. Oh, bukan Cikeas. Kumpulnya Cilangkap. di Cilangkap. Tetangga. Iya. Jadi kumpul di sana itu seluruh elemen dikumpulkan di situ. Saya lihat ngikutin semuanya memberikan semacam pernyataan pers bahwa mereka sangat menyesalkan ya terjadinya OTT terhadap jenderal gitu loh. Dan mereka protes keras. Ya barangkali wajar, Bib. Karena begini, kalau ada TNI, ada perkara menyangkut itu. Kalau dia ke umum berat permasalahannya, dampaknya, maka di pengadilan umum. Tapi kalau masalah militer dampaknya ke sini, tetapi antara KPK dan TNI tentunya ada semacam gentle agreement, komitmen bahwa perlu koordinasi. Itu sudah ada. Jadi ada semacam perjanjian antara KPK dan TNI itu apabila terjadi korupsi oleh aparat TNI yang masih aktif, di situ ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang pengadilan militer. Itu. Jadi yang berhak mengadili itu militer, bukan KPK. Nah ini KPK ini salah kaprah. Iya, itu tanda kutip, Bib. Iya. Kita serahkanlah kepada ahlinya, cuma kita baca undang-undangnya aja. Iya, kalau kita baca undang salah kaprah gitu loh. Jelas-jelas itu TNI yang kalau ada anggota TNI aktif yang bermasalah dengan hukum itu, yang melakukan itu peradilan militer. Ada undang-undangnya gitu loh. Nah ini kenapa Panglima Yudomardono itu begitu marah dan mereka langsung koordinasi dengan seluruh elemen yang ada di tentara itu. Ini waduh bukan main-main, ini luar biasa, Prof. Belum pernah terjadi di era-era sebelumnya. Dan kita sangat mengkhawatirkan, Prof. Sangat mengkhawatirkan kejadian ini gitu loh. Jadi coba begini, Beb. Kalau OTT, apalagi tingkat yang akan dicomot tadi, jenderal aktif. Ini kan apapun mekanismenya, apapun metodenya yang diterapkan, tentu pimpinannya harus tahu. Nggak mungkin tidak. Itu yang jadi makanya mereka marah. Mereka marah ini penegak hukum sudah melanggar hukum. Di samping itu tidak hanya pimpinan KPK-nya. Yang mengatur, yang mengendalikannya pun yang di atasnya juga ya harus paham bahwa ini terjadi. Apa berani pimpinan KPK berhadapan dengan bintang 3 aktif untuk itu? Tentu yang di atasnya itu juga paham bahwa siapa Prof di atasnya, Prof? Ya tentu presiden lah. Nah, gitu. Presiden CQ Menko Polhukam gitu. Iya, jadi
Untuk dan atas nama presiden itu Menko Polhukam. Oh. Ini seyogianya paham, ya enggak? Iya. Nah, Jadi kemudian nggak mungkin ujuk-ujuk berani ya. Tentu ada semacam karena ada gentleman agreement tahun 97 itu tadi enggak bisa. Firly itu dalam hal begitu cerdas, wong jenderal ya. Iya. Ya enggak? Nah, walaupun dia sempat ya enggak berseberangan dengan Kapolri itu. Iya, sudah setelah didatangin Daspom Pak Agung Handoko datang ke KPK dengan rombongannya, mereka rapat ya. Setelah itu mereka konferensi pers, ya KPK mengakui kesalahannya bahwa itu ada kesalahan dan buntutnya itu Brigjen Asep itu mengundurkan diri. Gitu. Lah ini kan Brigjen penggantinya Sunandar yang digeser sama Firly kan? Iya, jadi kalau kita lihat yang sebenarnya ya Prof ya, seharusnya pimpinan KPK itu yang bertanggung jawab, bukan yang di bawah yang mundur. Tidak ada prajurit yang salah adalah jenderalnya kan begitu. Itu bukan Dirdik yang mundur, bukannya Pak Asep yang mundur. Yang mundur itu pimpinan KPK. Emangnya di Jepang, Bib, kalau Jepang dia merasa nggak firm dia dengan apanya, langsung harakiri. Tapi nggak bisa, Prof. Ini kita tekankan juga kepada istana dan kepada Menko Polhukam agar betul-betul ditegakkan ini kan dampaknya luar biasa. Ini udah melebar kemana-mana. Lagi satu lagi kan Menko Polhukam kan lagi disuruh tim untuk membuat reformasi hukum. Iya, makanya saya bilang tadi beban itu belum selesai, sekarang muncul beban baru lagi. Ini ada apa negeri ini? Gitu. Atau barangkali pimpinan ini tadi ya di atas ini ingin tahu kalau terjadi begini, TNI yang sudah dipulangkan ke barak, bereaksi nggak nih gitu? Semacam test to the water atau lakmus test terhadap mentally TNI. Oh gitu. Dan setahu saya, ya enggak, TNI adalah rakyat, rakyat adalah TNI. Ya. TNI rakyat bersama Polri akan menegakkan NKRI, kan begitu. Ya memang kalau kita lihat keseriusan dari Panglima TNI ini mungkin sudah anti klimaks. Iya, semacam anti klimaks buat KPK ya, yang selama ini kita melihat banyak kejadian-kejadian sebelumnya yang dia abai saja, diprotes, di demo, di apa, dia ya tidak peduli dia dengan apa orang ngomong apa. Iya. Emang gue pikirin gitu kan. Ya tapi mantan-mantan ya KPK yang lama, Bambang Wijayanto, ya enggak. Ya banyak yang sudah di OTT sebelumnya itu kan kalau kita usut-usut kan banyak juga hal-hal yang perlu dipertanyakan ya. Nah tapi ini kalau menurut saya Prof ini kena batunya nih Prof. Kena batu benjol, Bib. Bukan benjol lagi, bonyok. Bener-bener bonyok. KPK bonyok. Ya ini contoh ya. Kenapa sih bilang bonyok? Seorang mantan ketua KPK sebelumnya, Abraham Samad, terang-terangan menyatakan hari itu juga ini pimpinan KPK sekarang ini dungu. Gitu, dan wajib mengundurkan diri. Dan semua karyawan KPK sudah membuat semacam email masing-masing itu mendesak pimpinan KPK yang 5 sekarang ini harus segera mengundurkan diri. Ini Bib, ya enggak, Abraham Samad pakai ya pakai nomenklatur yang biasa digunakan Rocky Gerung nih. Dungu itu kan iya punya Rungu ya. Dungu itu punyanya punya Rocky ya. Iya, produknya Rocky itu Dungu. Akal sehat produknya Rocky. Ada lagi produk barunya. Rocky itu tausiah pakai ayat surah Al-Baqarah ini tentang masalah yang ada sekarang ini. Oh, gitu. Jadi, aduh. Jadi tidak mungkin pimpinan tidak tahu dengan OTT ini. Nah, kemudian pimpinan harus bertanggung jawab. Sekarang pimpinan sendiri, sekarang anggotanya, pejabat lingkungannya itu sudah meminta agar mengundurkan diri, begitu. Iya, karyawan. Iya, karyawannya. Yang dulu puluhan digeser dengan cara tes yang lucu. Itu lagi udah hilang tuh. Itu udah hilang. Yang sekarang masih aktif. Yang masih aktif sekarang ini. Yang sekarang aktif yang minta agar pimpinan itu mundur gitu. Ya, kalau yang dulu itu kan sebagian dikumpul oleh Kapolri. Dimundurkan itu. Ya, dimundurkan, dikumpulkan oleh Kapolri, ditampung. dikasih posisi ya, kan. Itu alhamdulillah. Di Wongke ya. Iya, sudah ada. Jadi kita beri apresiasi lah kepada Kapolri dan juga Panglima ya.
Jadi kembali lagi ke masalah OTT KPK dan ini OTT. kan memang ya karut-marut ini kan semakin parah ya, semakin parah karena ego ya kalau saya bilang ya, Prof ya. Ini ego yang berlebihan dari pimpinan KPK ini ya. Sebetulnya Opung kan sudah berkali-kali mengingatkan nggak usah OTT, nggak usah OTT gitu. Ini jenderal, bukan sekedar Opung mengingatkan. Tapi yang diingatkan baru beberapa hari lalu, Pak. Barangkali Opung dilarang jangan OTT, jangan OTT. Dia takut di OTT kali. Kan Opung pebisnis juga. Iya, makanya begitu baru berapa hari ngomong itu, tiba-tiba sekarang jenderal yang kena OTT. Kan luar biasa, Bro. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Ya, baru beberapa hari dibilang udah masalah OTT, sekarang yang di OTT itu jenderal. Wah, ini ujian berat nih. Sampai di mana pertaruhan ini? Tapi ini banyak, Bib. Asabri juga perlu tuh ya dikejar tuh masalahnya itu. Kemana itu? Ya, kalau ngomong soal korupsi kan banyak sekali. Iya, itu bukan berarti TNI Polri tidak mau menegakkan hukum, bukan. Mereka mau, mereka patut. Cuma yang mereka sayangkan kenapa tidak koordinasi. Karena ini tentara aktif itu sesuai dengan undang-undang, itu harus koordinasi dulu. Itu poinnya. Nah, tanpa koordinasi jadi begini. Bukan mereka tuh mau ngerecokin, enggak. Nih katakan ada informasi awal nih tentang bakal ada OTT. Kan nggak mungkin OTT ujuk-ujuk tiba-tiba OTT, kan nggak mungkin, Bro. Ya. Mungkin nggak tiba-tiba tahu OTT. Ya enggak lah, kan ada prosedurnya. Iya, paling tidak kan ada semacam pembahasan internal. Penyadap dulu kan. Ya. Kan cara penyadap dulu nih bakal terjadi apa, penyerangannya di mana, ini di mana. Baru bisa OTT kan. Nah, sementara dia tahu yang bakal di OTT ini jenderal gitu loh, ketua Basarnas yang sebentar lagi pensiun gitu loh. Nah, ini benar-benar LSM protes keras, Bro. Dan kita memberikan apresiasi kepada Bapak Yudho Mardono yang berani tampil beda. Berani tampil beda walaupun dia tahu persis ini KPK ini di bawah istana. Dia tidak peduli itu. Itu yang saya angkat, jangan acung jempol. Ya, kalau begitu sama juga dong. Waktu baliho diturunin di Kodim mana itu, ya enggak, Panglima juga pasang badan kan? Iya, karena dia netral. Dia netral. Nah, ini juga sama. Ini demi penegakan hukum, dia protes keras. Dia tidak peduli itu mau itu kaitannya ke istana atau kemana, dia tidak peduli itu. Yang saya baca ya, gitu. Mudah-mudahan baca saya nggak salah. Menurut bacaan Prof gimana nih? Ya sama lah. Jadi tentu juga seorang anak manusia, apalagi jenderal, selama ini tidak ada catatan yang rapor-rapor merah, ya. Kemudian dapat posisi yang menentukan dalam kondisi perpolitikan begini, di mana peran TNI yang kombat itu juga sebagian sudah diambil alih secara sadar atau tidak oleh polisi. Jadi begitulah dia siap untuk menjaga negara dan menahan diri. Tapi ini kali kebangetan. Nah, itu. Jadi kita appreciate apa yang dilakukan Panglima dan juga kepada Kapolri. Dan mudah-mudahan ya apa yang diharapkan karyawan di KPK ya kalau Kapolri saya kira juga harus sudah berulang kali, Prof. Kapolri itu sudah berulang kali dia mengingatkan KPK itu. Di antaranya itu orang yang diberhentikan dari sana mereka tampung. Wah, kalau begitu hebat betul ini Firly KPK. Iya. Siapa ini di luar biasa. Waktu itu pernah kita bahas tuh cicak buaya, sampai sekarang kan belum tuntas. Sekarang luar biasa lagi nih, antara KPK di situ banyak unsur kepolisian berhadapan-hadapan dengan tentara. Wah, ini serem, Bro. Ngeri-ngeri sedap kalau perbedaan. Oh, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Ceritanya kalau pedesnya itu level 7. Jadi ya begitulah, Bib. Suka duka kita, tapi kita tiada henti berusaha memberikan sesuatu pada netizen untuk dipahami. Ya, jadi kita tidak menggurui, tapi mengkomunikasikan hal-hal yang kita kembali pahami. Ke Prof. Kembali ke rezim ya. Kembali ke rezim ini ujian yang betul-betul harus dilewati dalam waktu segera. Karena apabila tidak, ini luar biasa dampaknya. Ya, orang pengen segera, Bib. Saya dengar apa itu acara tanggal 10 itu? Nah, di luar tanggal 10 ya, maksudnya kejadian masalah masalah OTT ini sudah selayaknya
Presiden turun tangan. Udah nggak bisa lagi main-main ini. Presiden turun tangan, pimpinan KPK panggil semua, termasuk pimpinan TNI yang kemarin kumpul rame-rame, duduk bareng-bareng, jelaskan masalahnya. Saya pikir Habib mau bilang, ya presidennya turun, bukan turun tangan gitu. Ya, orang berharap turun tangan juga. ini kenapa hal bisa terjadi? Harus dituntaskan, gitu loh. Kenapa penegak hukum bisa melanggar hukum? Nah di situ mesti dikasih hukuman juga. Nah karena beliau yang memahami ini tingkatnya, ya tentu yang diharapkan netizen atau masyarakat luas, itulah yang diteriakkan di Solo, teriakkan di mana, di sini. Iya. Pak Jokowi turunlah. Nah kalau memang pimpinan KPK ini salah, katakan dikumpulkan di situ macam gelar perkara ya, antara TNI tadi yang semua unsur dan semua pimpinan KPK yang terlibat masalah kasus ini dibuka, dibedah, di situ presiden lihat, oh siapa yang salah. Nah begitu ini salah, hukum, jangan biarin. Atau mungkin presiden sudah tahu. Presiden itu kan juga politisi, Bib. Iya, makanya saya bilang pasti tahu. Pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Tapi setelah terbuka di publik. Apa maksudnya itu? Membiarkan? Iya, setelah terbuka di publik seperti ini kan mengganggu, Prof. Menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Dan dampaknya tidak main-main gitu loh. Jadi ini kalau tidak dituntaskan dari pucuk pimpinan, ya minimal pimpinan TNI dan pimpinan KPK itu duduk bareng bersama Presiden dan Menko Polhukam, dituntaskan ini masalah. Oke. Dijelaskan kepada publik. Nih loh, kalau memang ada kesalahan, dijelaskan kepada dia. Jangan tidak cukup dengan seorang komisioner KPK minta maaf. Nggak bisa, nggak cukup. Wah, ini Habib bersemangat. Saya lihat di YouTube juga ada Habib habis olahraga mau juga memberikan komentar, semangat banget. Iya, karena ini keprihatinan yang luar biasa, Prof. Bukan hal yang sepele. Ini jangan dianggap enteng, karena kalau sudah ngomong TNI yang sebegitu jajaran sampai se-Indonesia ini kan, itu kan salah satu tiang, Prof. Ya, jadi nggak bisa kita main-main. Ya, jadi kalau dalam pendekatan akademis, itu lihat dari tinjauan perilaku organisasi, behavioral organization. Nah, dalam perilaku organisasi itu, seseorang masuk dalam kondisi tertentu, bisa dia mewarnai komunitas itu, atau dia terserap perilakunya menjadi semacam itu. Nah sekarang si KPK ini melakukan sesuatu yang seharusnya dan sebetulnya pimpinannya tahu, pimpinannya di atasnya komandonya tahu, ini juga terlibat dalam masalah ini sebetulnya. Jadi artinya masyarakat perlu tahu bahwa ini ada apa sesungguhnya ini. Gitu. Ini mungkin Prof kalau bisa saya semacam tanda kutip kesimpulannya, pimpinan kita yang tidak nggak punya kemampuan. Pimpinan di atas sekali. Oh ya baik. Kalau dia punya kemampuan dari jauh-jauh hari, contoh ya seperti cicak buaya itu nggak selesai. Sebelumnya antara sekian puluh orang itu juga tidak selesai KPK. Sekarang muncul lagi masalah baru lagi. Dia kayaknya diam-diam saja. Nah, jadi barangkali ini ada kumulatif permasalahan sama juga. Iya. Masalah zaman Pak Soekarno, masalah Pak Harto terus numplek nih. Iya. Numplek pada 2 periode kurang sedikit, tambah parah nyungsep ini republik ini. Ya pimpinannya lagi yang tanggung jawab. Iya, jadi gimana pun juga kalau kita melihat ini, kalau memang pucuk pimpinan itu bisa melihat peta, ya ini karena dampaknya luar biasa terhadap bangsa dan negara, ya ini nggak bisa dianggap hal-hal yang kecil. Barangkali begini, Bib. Karena toh waktunya kan tinggal berapa bulan lagi. Lah dia ingin juga setelah lengser nanti, kan Bu Mega bilang pemilu harus jalan, kan begitu. Nah sebagai petugas partai yang jadi presiden, dia harus laksanakan. Tapi dia lobby sana, lobby sini, supaya bisa cari teman yang menyelamatkannya nanti. Barangkali merasa, ini rapor saya ada yang merah ini, begitu. Ya, itu Bib. Jadi barangkali ya KPK pimpinannya harus lengser. Bukan barangkali, Prof. Wajib diganti. Iya, nggak pakai barangkali ini. Dan kemudian ya setidaknya itu dibedah.
dibedah. Gitu. Dan satu keyakinan bahwa pimpinan tahu terhadap kejadian. Iya. Di atas pimpinan juga lebih tahu dan mengerti kejadian ini. Nah, bisa jadi mungkin ini pengalihan satu keadaan terhadap keberlangsungan Pilpres yang sekarang gonjang-ganjingnya masih ramai. Akhirnya orang tersedot dengan permasalahan bukan cicak buaya tentang KPK, perilaku pimpinannya, perilaku organisasinya yang dijadikan alat kekuasaan. Gitu. Kalau pengalian isu dengan hal yang sebesar ini, Prof, itu kayaknya nggak masuk di logika. Nggak masuk di logika. Masuk. Coba kita bahas nanti. Iya, karena kalau ya pengalian isu itu yang dampaknya itu nggak terlalu besar sih, masih oke-oke saja. Ini institusi TNI ini kan institusi besar ya, nggak main-main gitu loh. Jadi kalau pengalihan isu itu hanya melibatkan segelintir orang atau kasus kecil-kecil masih oke-oke. Tapi kalau ini nih, saya nggak yakin kalau ini pengalihan isu. Karena ini arogansi. Tanda kutip arogansi KPK yang merasa the best, dapat backup dari istana dan sebagainya. Jadi dia tidak peduli apapun yang protes, dia tetap jalan terus. Nah, termasuk ya lembaga-lembaga lain yang sekarang nih menunjukkan arogansinya itu banyak sekali. Ini yang sudah berbau politik. Ya, sekarang ini juga kan ada arogansi Panji Gumilang. Iya, ini juga ujian sendiri kan, ada ujian sendiri lagi tentang masalah penegakan hukum juga kan. Ya. Tapi kalau saya lihat sudah semakin hari, besok katanya mau dipanggil paksa. Jadi kalau memang tidak hadir juga akan dipanggil paksa. Masalah Panji Gumilang ini sudah on the track ya. Karena ini kita lihat sendiri kepolisian ini tidak bermain api mereka. Apapun yang memang penegakan hukum ini sudah berjalan dengan baik ya. Berkali-kali kita memberikan apresiasi kepada Kapolri saat ini. Itu tadi keprihatinan kita ini yang fokus tentang KPK ini ya seperti yang kita bilang minggu lalu. Sudahlah, kalau memang KPK ini sudah tidak bisa lagi diharapkan, lebih baik bubarin aja lah. Ya, jadi tapi tidak bubar saja. Pimpinannya itu harus diserahkan kepada Barreskrim Kapolda untuk dituntaskan masalah. Oh iya, itu masalah hukum kan, dia harus tuntaskan. Tapi masalah kesalahan tadi itu tidak cukup dengan minta maaf. Ya. Begitu minta maaf dianggap selesai, itu tidak bisa. Presiden buruk ke depan nanti. Kalau nanti salah dikit minta maaf, itu ya bukan berarti tidak ada maaf, bukan. Karena ini masalah-masalah yang sangat krusial itu cukup dengan minta maaf. Ya. Karena oke lah yang di pihak TNI-nya menerima maafnya, tapi kan rakyat ini kan sudah terusik, Prof. Kegaduhannya sudah sampai ke bawah dan betul-betul membuat semacam kegaduhan baru di menjelang Pilpres. Gitu. Nah, kembali lagi Prof, apa yang sesegera mungkin untuk meredam semua ini? Apa solusi yang terbaik menurut Prof? Ya, solusinya yaitu tadi Presiden manggil Firly, ya enggak? Kemudian timnya diganti semua, Firly-nya diserahkan ke Kapolda DKI. Metro. Kapolda Metro. Ya kan proses hukum harus berjalan. Oh gitu ya. Itu lain kasus lagi, Prof. Ya, jadi banyak banget masalahnya. Ya. Tumpuk menumpuk ini belum selesai muncul ini belum selesai muncul ini gitu, Prof. Ya. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan ini kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas Channel, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Bro. Baik, terima kasih.